Jadi an'amta alaihim di sini adalah orang yang diberi nikmat, artinya orang-orang yang selalu bahagia dengan ketentuan Allah, yaitu daripada rombongannya para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Ya umpamane dengan makanya lagi susah. Dengan baik ngimani maring ayatnya Gusti Allah fa inna ma'al usri yusra. Mungkin kita kan orang nyampe mono kok. Orang nyampe mono. Durung nyampe mono, malah nutut Gusti Allah. Suwe temen bener banget. Jembare kudu aja. Padahal iku didadak nang Gusti Allah memang buru-buru. Kabeh urusan iku buru-buru. Iya, Buru-buru sugi ya termasuk Nabi Adam itu. Masalahnya mah karakter Nabi Adam itu begitu. Di sisinya itu ada Ibu Hawa, langsung merangkai baik. Itu karakter manusia. Wa khuliqal insanu min ajal saurikum darul fasikin. Kalau lupa diterusakan ajalah ya, maka yang terjadi adalah fasik, perbuatan yang menghalalkan segala cara. Buru-buru suki menghalalkan segala cara. Akhirnya ya nyimpang dan sebagainya. Buru-buru tidak menurut. Pokoknya Qala ketika Sabi Ibn Abbas wal aslu tawi lafad wal aslu tawi asale fihi dalam lafad an'amta iku ayat ta'adda wal aslu tawi asale fihi dalam lafad an'amta iku ayat ta'adda nyatu muta'addi sapa lafad an'amta binafsi kelawan awak tawi ka an'amta takulu ngucap sapa sira an'ama ya an'amtuhu bari nikmat sapa ingsun ing wong ay ja'altuhu tegese dadekna sapa ingsun ing wong dadekna sahiban ni'matin ing wong kang duweni nikmat illa annahu angustune lafat an'amta iku lama domina ing dalem mangsane nyimpen apa lafat an'amta makna tafdili dalam makna tafdil alih nasi al ada maka muta'addi apa an'amta bi'ala kelawan ala bi'ala kelawan ala bulka ini melebihi daripada orang-orang selainnya. Berarti kan menghubungkan baring rombongan kiat sejenis bungku. Padahal manusia dibalik kenikmatan itu duniawi saja tanpa ada ukhrawi. Maka tatkala mereka itu dikasih kedudukan oleh Allah dengan bahasa Nabi Siddiqin Syuhada Sholihin, mereka mendapatkan dua kenikmatan dan akhirat itu. Qala ketika Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hum an-nabiyuna hum utawi an-aman hum utawi an'amta alaihim iku an-nabiyuna rombongan iku nabiyuna nabi kabeh wasiddiqiyuna lan wong kang bener kabeh wasyuhada lan lan pira-pira kang mati syahid wasolihun lan wong kang saleh kabeh. Menurut Ibnu Abbas yang dimaksud dengan an-nabiyyun dengan an'amallahu alaihim yaitu rombongan para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Wa ila hadzal al-ma'iklah qaul sahaba milih sapa jumhurul mufassirin segolongan ahli tafsir kabeh wang tazau lan pada ngemet wang tazau lan pada mengambil asal balakan nyopot sapa jumhurul mufassirin zalika mengkonon qaul Ibnu Abbas min qaulihi saking dawe Allah taala hala mengatur Allah wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا
Wa man lan utai semeku yuti taat sapa man Allah Gusti Allah wa rasul lan utusane Allah iku faulaika mangka utawi sandupayane mengkono-mengkono man iku ma'alladzina serta wong akeh an'ama kang wis paring nikmat sapa Allah Gusti Allah alaihim ngatasi alladzina bayane minan nabiyina saking wong minan nabiyina saking para nabi kabeh wasiddiqina lan wong kang bener-bener kabeh wasyuhada ilan piro-piro kang mati syahid wassalihin kang soleh kabeh wa hasuna lan bagus sapa ulai kang mengkonon-mengkonon alladzina apana rafiqun dadi kancane mutawi. Jadi penjelasan daripada jumhurul ulama Ibnu Abbas niku menjelaskan bahwa yang dimaksud penafsiran dari an'am alaihim orang yang dikasih nikmat adalah para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin, dan semacam demikian itu didukung oleh golongan ulama ahli tafsir dan mereka mengambil dalil dengan firman-Nya Allah wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Wong kang taat maring Gusti Allah lan Rasule, maka mereka itu akan dikumpulkan beserta dengan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu daripada rombongan para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihun, dan sebaik-baiknya mereka adalah dan mereka itu adalah sebaik-baiknya orang yang menjadi teman. Nah, berdasarkan dawai kata suatan, jumhurul mufassirin mendukung dengan dawai Ibnu Abbas. Al-maghdubi alaihim kang den bentu alaihim ngatasi al-hum utawi al-maghdubi wal yahudi Dawai Allah fihim ing dalam Yahudi waba'u bi ghadabin waba'u lan pada dadi sapa Yahudu bi ghadabin kelawan bendu minallahi saking Gusti Allah, dan mereka akhirnya mendapatkan kebencian dari Allah. Jadi ketumbung Al-Qur'an itu bahasa maktub itu biasanya dilemparkan oleh Allah di dalam menjelaskan orang-orang Yahudi. Wong Yahudi ku diarani maktub, wong kang dibentuk. Kenapa? Wong Yahudi niku wong pinter kan? Wong Yahudi niku wong pinter. Wong pinter kebener. Iku wong Yahudi. Ngoceki segala-gala. Jadi Gusti Allah ora seneng ning model-model ngono. Kesasar beli mung gawe anu. Apa namanya? Ta'ala sering dia mau ini Gusti Allah. Waktu itu mereka itu menyimpan dengan kebenaran. Sumber kebenaran disimpan baik. Padahal mereka tahu kalau semacam demikian ini adalah perbuatan yang salah. Tapi mereka melakukan. Ku Yahudi ku pegawaiannya. Wong cerdas wong Yahudi kok. Beli pati-pati bisa nyampur, bisa ngeracik, berarti itu wong bodohin nggih. Iya. Yang pamannya sampean bisa ngeracik ceplek, uyah, gula, terasi. Berarti kan wong pinter kan nggih. Iya kan, wong bisa ngeracik tulim paman nyampuran. Cuma ini kan sesuatu yang benar dengan yang batil. Nyampurnya perkara blesa karo perkara sing bagus. Akhirnya apa kejadiannya? Jadi sementara mereka tahu, akhirnya kejadiannya terakhirnya mereka mendapatkan bendu murka dari Allah Subhanahu. Dikasih kecerdasan kok begitu, makanya Gusti Allah senang total. Artinya mereka itu menggunakan akalnya. Wah, akalnya cerdas luar biasa wong Yahudi kok. Akal cerdas. Cuma yaitu mencampur kebenaran dengan keburukan.
kebaikan dengan keburukan, kebenaran dengan kesalahan. Wa taqtumul haqq, dan juga menutupi dengan kebenarannya itu. Wa antum ta'lamun. Sementara dia juga tahu dengan bahwa semacam itu salah. Tapi ya dilakoni baik kan kumu Yahudi model ngono. Jadi lamun ana wong sing model kelakuan model ngono, oh berarti akal Yahudi. Ya kayak gitu saja. Wa qaulina dawi Allah Ta'ala halaman Allah man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Man rupane wong la'anahu kang laknat ing man sapa Gusti Allah wa ghadiba lan bentu sapa alaihi ngatasi man wa ja'ala dadekna sapa minhum saking man al qiradata ing pira-pira petet wal khanazir al pira-pira celeng wal khanajilan pira-pira celeng ad-dalalu tegas sasar fi kalamil Arab ad-dalalu talafat dolal fi kalamil Arab dalam pengundikan wong Arab huwa ya dolal iku adhihabu ilang atau lunga an sunanil qasdi antuh saking pira-pira dalan tujuan ansuranil qasdi saking pira-pira dalan tujuan kelakuan tujuan wa tariqil haqqi lan dalan kang bener wa tariqil haqqi lan dalan kang bener wal ikhafilan belok an mahjil qawimi antuh saking dalan al qawimi kang bener kang lurus wa min hulan saking kalamul Arab qaulu mutaiban sama Arab dollal laban fi ma'i dolla ilang apa laban susu fil ma'i dalam banyu air obat tegese ilang apa laban qala ketika sapa Allah Ta'ala halai banget maru Allah wa qalu idza dhalalna bil ardh wa qalu lan padang ucap sapa kafir sapa kufar idza dhalalna ing dalam nalikane ilang sapa ingsun kabeh jauh kafir fil ardi ing dalam bumi ay ghibna tegese ilang sapa ingsun bil maut kelawan mati fi dalam ard wasidna lan dadi sapa ingsun dadi kuturaban pira-pira awu dadi kuturaban awu wa dadi kuturaban awu wa qala ngendika sapa syair ke syair alam tas'al fatukhbiru diyaru anil hayyil mudallali aina saru alam tas'al ala tausalatakan sapa sira wa takhbiru kamang kawe kabar kaing sira diyaru pira-pira desa ya anil hayyi saking urip al mudallilika hilang ya apa hayyin aina ing dalam di saru lumaku apa saru lumaku apa jiar dah atau apa ya apa ya kebutuhan al dalam saru lumaku fihim in dalam nasara katsira wa sabil teman kesasar nasara min qablu saking sedurunge Al-Qur'an wa adullan pada nyasaraken Nabi Muhammad wa adullan pada nyasaraken nasara kasiran wa akeh pada
dari lafaz pelaku yang puradu perkara bagus. Kalau sementara menutupi kebenaran ternyata sifat-sifatnya Kanjeng Nabi cara menyikapi dia itu supaya tidak melakukan membantah kepada para nabi itu apa? Kayak Nabi Musa niku kan ya kan. Nabi Musa niku dikongkon berburu ning wayah apa blawai berburu iwaka dina Sabtu. Akhirnya pas dina Sabtu dewe kok orang cukup iwak tapi ngeranjangi doang. Masangan lu jari kan jukutnya kok dina minggu jukutnya kok dina minggu iki dalam melakoni sembahyang Sabtuan. Orang gelem melakoni sembahyang Sabtuan kan dalam umpamane wong Islam kan Jumatan kan ya. Lamun wong Nasrani wong Yahudi kun arane Sabtuan. Tujuannya kan supaya dheweke nglakoni sembahyang Sabtuan. Aja gawe buburu, aja luru iwak ning dina Sabtu. Engko nek sirake bisa sembahyang Sabtuan. Akhirnya apa? Akhirnya dheweke mlaku. Nyoba luru iwak ora apa. Jadwal. Mungkin jarane wakil sakit dalam iwak pirang-pirang. Akhirnya tetap dheweke bisa nglakoni sembahyang Sabtuan. Loh. Ya kan begitu. Nah akhirnya kejadiannya sebisa model mengkoronku itu khilafnya orang Yahudi itu begitu. Akhirnya pas yang dina minggu iwaknya pirang-pirang. Nabi Musa kan ya keder lah kon diwaraja luru iwak dina Sabtu maksa bae pada luru iwak ya sing sembahyang Sabtuannya langka ya sing sembahyang Sabtu ini langka jadinya. Akhirnya kan mereka itu karena murkanya Nabi Musa Allah juga murka kejadiannya kan mengkel teman kan begitu. Akhirnya apa? Babau apa biqadabim minallah sampai tekan bahasanya apa? Wala'anahullah. Mereka mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan oleh Allah sebagai khinjir dan qiradah. Kayak ketek, kayak jalan. Beda karo umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Karo umat Kanjeng Nabi Muhammad mah idza nudiya lis salati yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Nalikane diundang nglakoni sembahyang Jumat tinggalan dagangane ku atau pekerjaan apapun ditinggal supaya apa? Supaya barang-barang nglakoni sembahyang Jumat. Karena pada masa pada dina Jumat entah sebulan sekali atau seminggu sekali itu biasanya rombongan dari daerah-daerah sana itu membawa barang-barang sing arep didol ning Mekah. Pas ketepatan nih jangan tekannya dina Jumat hari gak ada baik. Hari ibadah biasanya aku kena ujian laris. Kayak pula takon itu tukang anu kan. Jadi seorang jamaah sampai orang sembahyang lagi laris pas tengah maghrib laris pisan dagangan gitu. Jadi sembahyangnya akhirnya maghrib biasanya bareng karo isya karena laris yang layani. Aku semua di ngono kan. Suruh iku biasa waktu lari ya. Nah niku lho. Nah niku lombongan wong. Sahabate Kanjeng Nabi niku diomongke model mengkono. Sampai tekan Kanjeng Nabi wa taraku ka qaimah. Kanjeng Nabi pernah lagi khotbah ning kono ana teka rombongan Dahyah Al-Kalabi gawa barang pirang-pirang.
Begitu brong Kanjeng Nabi khotbah ditinggal di sahabat protak pada lumah kabeh mung kali 12 Kanjeng Nabi mamana dikono sing ngomongkan bahwa aqalul Jum'ah niku adalah 12 karena waktu itu Rasulullah melakukan sembahyang Jum'ah khotib dari khotib Jum'ah makmumnya mau wong 12 kabeh pada lunga akhirnya turun ayat ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Sampai takkan terusakan fa idza qumtum ila sholati fa idza qudiyatus sholatu fantashiru fil ardi. Lamun perangkat sembahyang los mana mangkat mane makaya mane. Nggih sahabate Kanjeng Nabi nurut sahabate Kanjeng Nabi nurut kabeh. Jadi ini orang sampai takkan kirona wal khonazir beda karo wong Yahudi. Wong Yahudi mah sampai takkan sempat dheweke ku ngurungi wiwa karena nambah akeh pirang-pirang ora sempat sembayang Sabtuan. Akhirnya Nabi Musa mengkel. Nabi Musa mengkel akhirnya Gusti Allah mengkel man adzali waliyan faqad adzal hari di antaranya. Mengkel Nabi Musa ya mengkel Gusti Allah. Kedadiannya semacam itu. Makanya wong Yahudi ku wong sing ngawit bengen bulaka akeh helah. Wong Yahudi. Cerdasnya mana wong Yahudi apa? Cerdasnya mana wong Yahudi itu ngeten. Nalikana Nabi Musa garep nyerang kaum Jabarin. Ya Musa inna fiha qauman Jabarin. Musa ningkana kana kaum Jabarin nyukur awani nyerang mana ayo wis silakan pangeran silalah si nyerang wa nahnu fiha qa'idin dan kita ngenteni sirang kok begitu balik perang kok dienteni wong nabine dhewe kok pun melu perangan sementara tidak dibantu oleh orang-orang sebagai sahabat-sahabat Nabi Musa nya sendiri. Wong Yahudi, tambah maning wong Yahudi ku luar biasa. Prengkane pengen deleng Gusti Allah secara jengkleh. Itu luar biasanya orang Yahudi itu begitu. Mereka senang hoja, senang urusan, senang macam-macam. Tulis mereka itu senangnya itu dari awal dari dulunya itu talbisul haqqo bil batil. Nyampur aduk perkara bagus karo perkara biasa senang helah. Jadi lamun umumnya sampean ribut urusan Palestina mulai menanga. Cerdas masalah rupakan kekhela ya anak baik pokoknya. Ketipu saya kalau tadi. Engkau baiklah. Masalahnya itu makanya lamun umpamanya di zaman pengennya siapa? Presiden Gus Dur mah diparki kongkon musyawarah. Orang Yahudi itu takutnya sama orang yang jujur, polos kan, orang yang ngerti. Itu paling takut mereka sama itu. Jadi umpamanya wong Yahudi itu cerdas, luar biasa cerdas lagi. Yo kan turunannya rombongan para nabi cek. Turunan kiai begasnya kecerdas apa maning pun rombongannya para nabi ini Gusti Allah luar biasa cerdasnya. Itu mereka dekat dengan para nabinya. Nabi anak pirasi pirang-pirang. Makanya egonya tinggi orang Yahudi ku. Egonya ku tinggi. Ad-dhalin fil kalam al-Arab wallahu a'lam bishawab. Demikian pembacaan tafsir ayat belakang masih ada waktu 10 menit. Mungkin dari jamaah ada yang mau diperdebatkan atau bertanyakan, silakan.
Kak Fadli. Ya, mangga. Baru kamu ngawali. Penasaran pada ini apa agama Yahudi. Satu tahu kalau agama Kristen yang lainnya itu paham tentang ibadahnya di gereja atau yang lainnya. Tapi kalau agama Yahudi saya tuh tidak tahu bagaimana cara ibadahnya. Yang terkenal dia itu Tuhannya siapa, terus nabinya siapa, atau ya apalah gitu ajaran-ajaran daripada Yahudi belum kenal. Cara ibadahnya apa? Iya ibadahnya itu bagaimana, sholatnya atau di mana? Tembok ratap. Ini tembok. Ya, Ya, ada pertanyaan berkaitan tentang cara praktek ubudiyahnya orang Yahudi seperti apa, kemudian juga keyakinannya seperti apa. Kalau Nasrani kata Kak Sobrima, karena tangganya banyak yang Nasrani, jadi sedikit agak paham praktek ibadahnya. Ya, mereka kalau hari Minggu berangkat ke gereja, nembang-nembang, kemudian ininya juga apa namanya kenabiannya dia menggunakan paham Nabi Isa gitu kan. Iya. Yesus Kristus, walaupun ya kalau kita menganggap mereka itu menganggap Nabi Isa itu ya salah, itu bagi kita pemahaman. Nah untuk Yahudi seperti apa gitu kan caranya? Niki Yahudi sekian apa Yahudi pengen? Ya, sekarang lah. Sekarang ya Yahudi sekarang. Karena Ya, Nasrani juga Kang Sodri, Nasrani dengan dulu dengan sekarang itu ya beda loh. Harus paham itu. Beda. Masalah malah menumpang Yahudi pengen ya. Kurku orang beda karo kanjeng Nabi. Waktu kanjeng Nabi Mi'raj, mingsur ketemu karo Nabi Musa. Anak umat telah tatik. Umat Israel ini kuat di bawah misakat waktu ki. Bisa coba dengan golongan Yahudi, artinya ibadahnya sama seperti Rasulullah Muhammad SAW itu sama sampai tekan 5 waktu itu sama, ada rukuknya, ada sujudnya, termasuk Nabi Adam alaihissalam. Termasuk Nabiullah Musa alaihissalam itu begitu. Cuma kan kalau umpamanya ada, sampean pernah lihat dalam YouTube itu Kristen Ortodok dengan Yahudi itu bus ada rukuknya, ada sujud, cuma digawe-gawe orang karuan kamu model muka. Sekian itu digawe model mukono. Itu untuk Kristen Ortodok. Persis kayak wong Islam. Termasuk Yahudi Ortodok juga begitu. Malah gaya sholawatan aja. Wong Kristen ya? Wong Sholawatan baru Nasrani kan nandingi sholawat tasbih. Jadi ya hebat ya. ya hebat. berarti Ya tandingannya beres. Menggunakan lagu-lagu Arab. terus dikembangkan. Kalau saat ini Israel kategorinya apa? Gimana? Di Israel itu kategorinya apa? Apakah bisa juga termasuk Yahudi atau apa? Yang Israel itu kan Bani Israel. Israel. Kalau Bani itu sama dengan Bani Adam dengan Bani Israel, Bani Quraisy, suku Quraisy ya. Ya. Bani Hashim, Bani Muthalib. Artinya kalau umpamanya Bani itu kan turunan. Kalau turunan bisa jadi agamanya ada Yahudi, Nasrani, ada Islam dan sebagainya. Itu bisa saja. Di dalamnya ada ya. Iya. Soalnya kan kadang diberikan sebuah sebutan lah ya, Israel itu Zionis Yahudi dan lain sebagainya. Nah itu Zionis Yahudi beda lagi.
Artinya kalau ada bahasa Zionis itu bahasanya Kang Sukron ini. Oh, jawab sampai ini bahasa Zionis. Ya. Dan masalahnya mau dituruh kuliah. Istilahnya kan kalau musuh Islam atau dikategorikan disimpulkan dengan sebuah negara berarti kan Palestina yang saat ini selalu dianiaya oleh kaum Israel dan yang kemudian kan menjadi tanda juga bahwa ada sebagian ungkapan yang menyatakan bahwa ketika menangnya Palestina berarti ya sudah. Itu nas tadi yang dinyatakan bahwa Israel itu saat ini dan harus menang, dan tadi dinyatakan juga ya sampai kapanpun tidak akan pernah menang Palestina itu. Itu bagaimana seandainya kenyataan ini berbalik? Apakah merupakan tanda-tanda kiamat juga? Hanya ada banyak kesimpulan yang menyatakan demikian. Iya, seperti apa? Ya kalau kesimpulan sih boleh-boleh saja dengan kalau atas dasar ayat lantar doa yang dawan soro kata tabiat bila tahu ya emang sampai kapanpun Nasoro dengan Yahudi itu tidak akan ribut sampai umat Islam ikut milah, ikut pada keyakinannya. Jadi emang dengan berbagai cara ya dia akan tetap artinya mempertahankan, bahkan ya mungkin juga menyerang terus sampai ikut karena dia sampai kapan pun tidak akan ikut. Bahkan kalau orang ahli nahwu paham dengan kalimat takkid, dengan kata-kata dengan huruf lan itu betul-betul tidak ikut pakai lan bakal orang bakal sampai kapan pun orang bakal itu orang bakal senang. Jadi yang dimaksud Yahudi ya Zionis itu artinya gini, kalau Yahudi Zionis itu mereka itu dengan ayat tadi ya Al-Qadr ya Yahuda dan Nasoro. Kalau Zionis itu dia mempelajari agama lain, artinya bukan agamanya Yahudi, berarti dia mempelajari agama Islam. Tetapi dia mempelajari agama Islam itu syariat Islam dengan Al-Qur'annya dan hadisnya bukan untuk diyakini, bukan untuk diamalkan, tapi untuk menyerang, untuk menghancurkan, untuk menghantam. Karena dia sudah ditermaktub dalam Al-Qur'an tidak ridho. Yahudi Nasrani itu tidak ridho pada umat Islam sampai dia ikuti jejaknya. Maka di situ ada bahasa talbisul haqq. Maka banyak sekali doktrin-doktrin Yahudi ya. Dia belajar Al-Qur'an, dia belajar hadis, tetapi ayat-ayat yang dia pelajari itu bukan untuk diamalkan, bukan untuk diyakini, tapi untuk menghancurkan, membantai. Seperti wailul lil musallin, dia cut ayat itu, dia cut wailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Jadi umat Islam itu bakal celaka karena ayatnya jelas, kata dia. Ayatnya jelas, wailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Itu ayat itu dikat, artinya dikat itu dipotong. Itu Zionis. Dia pelajari Al-Qur'an, tafsirnya paham. Mungkin kadang-kadang kita lebih kurang pemahamannya. Karena dia memiliki otak jenius ya. Paham Al-Qur'an, paham tafsirnya, tapi bukan untuk diamalkan, tapi untuk bahan menyerang. Karena dia tidak ridho kepada umat Islam sampai kapanpun. Maka dia pelajari agama Islam itu, kitabnya pelajari, hukum-hukumnya dipelajari, tapi tidak untuk diamalkan, untuk menyerang. Salah satu tadi ihdinas siratal mustaqim juga itu ayat dijadikan alat untuk menyerang umat Islam. Ngapain kamu umat Islam ikut-ikut masuk Islam? Orang ayatnya jelas, ihdinas siratal mustaqim, selalu minta jalan petunjuk, berarti enggak lurus Islam itu. Nah, disitulah penafsiran ayat orang-orang Zionis. Masih banyak lah ayat-ayat yang artinya direkayasa untuk menghancurkan umat Islam. Itu Yahudi. Maka Yahudi Jawa penafsirannya kayak orang anak mana usoli asalnya simpel Beli.
Assalamualaikum. Ini takbiratul ihram minas sholati wa nusuki. Nusuk kita aja kono. Ya anu. Sampai kita pernah Ya. ribut tuh. Jadi ya, kudu robatine. Jadi kesimpulannya antara Yahudi Nasrani memang itu agama ya. Tapi kalau itu adalah kaum ya. Jadi kalau Nasrani itu kaum. Nasrani itu kaum sorry ilallah qala al-hawariyun nahnu. Makanya Nasrani itu orang-orang yang menolong falamma hasa Isa bin Maryam falamma hasa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah qala al-hawariyun nahnu ansarullah. Tatkala Nabi Isa merasa bahwa kaumnya itu sudah banyak goncangan dari sekian banyak yang kufur, kayaknya ini waduh berapa ini agama ini mau dikemanakan? Siapa yang menolong saya untuk menegakkan agama Allah? Dan itu ada kaum Hawariyun penenun, tukang anu klambi nganggo kapas itu, kaum Hawariyun. Mereka mengatakan nahnu ansarullah, kamilah yang akan meneruskan. Oh, itu makanya dari mulai itulah dikatakan kaum Nasrani. Nasraniyun, orang-orang yang menolong agamanya Nabi Isa, yaitu agama Allah. Makanya munculnya dari kalangan Nasrani itu apa? Itu Injil Barnabas yang ditutup dari kalangan mereka. Terus pirang-pirang Injil itu. Nah, lakunku. Dan kebanyakan Islam yang muncul, Nasrani yang muncul di sini adalah dari rombongannya raja si musuhnya Nabi Isa. Yang pada awalnya mereka ini adalah mereka itu yang membuat mutasyabihat, penyerupaan. Kayak kitab mani. Iya, penyerupaan bahwa inilah saya menyalib Nabi Isa. Dan Isa mengatakan bahwa il ma sabaktani. Tuhanku, kenapa kau meninggalkan aku? Artinya Nabi Isa ini selalu dengan Tuhan. Maka dikatakan Nabi Isa juga dikatakan Ruhul Kudus itu tadi. Ruhul Kudus karena selalu dengan Tuhannya. Menyembah Nabi Isa sama jangan menyembah Tuhan. Akhirnya muncul bahasa Trinitas. Trinitas kan? 3 tuh. Tuhan, Bapa, Ibu dengan anak. Itu penyerupaan dari kalangan mereka, dari raja-rajanya yang disapuradukan. Sementara kalau umpamanya Hawariyinnya ini orang-orang yang benar-benar teguh. Orang-orang yang benar-benar teguh memegang ajaran Nabi Isa. Yang disebut Al-Ghazi. Nah, kalau umpamanya orang Yahudi yang berpikir Zionis itu, mereka tidak menggunakan Taurat secara utuh, tetapi mereka menggunakan bahasa-bahasa yang dilontarkan oleh Nabi Uzair tapi dirubah. Wa qalatin nasara wa qalatul yahudu Uzair wa qalatin nasara Isa ibnullah wa qalatul yahudu Uzair ibnullah. Orang Yahudi mengatakan bahwa Nabi Uzair adalah anak Tuhan. Orang Nasrani mengatakan bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan. Dan antara dengan Yahudi dengan Nasrani sama-sama menyekutukan. Karena Nabi Nabi Uzair ini 100 tahun itu meninggal dunia, setelah 100 tahun itu dihidupkan kembali oleh Allah. Ya kan? Diuripkan mana ayat yang jelaskan fa amatallahu miyata amin fanzuru ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna fanzuru ila himarika kafa yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Ada di Qur'an kan? Itu yang dimatikan oleh Allah 100 tahun itu siapa Nabi Uzair. Dipateni ning Gusti Allah zaman 100 tahun. Dalam panganan wis lebur kabeh segala tini tekan himare ku wis mati. Diuripaken maneh ning Gusti Allah tek. Persis ceritanya seperti Nabi
Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pengen weruh carane nguripaken wong mati. Akhirnya kan Nabi Ibrahim dicontohkan dengan ngure manuk, Nabi Uzair dicontohkan karo awak dhewek dipateni ning Gusti Allah. Fa amatullahu mi'ata amin. Allah mematikan Nabi Uzair 100 tahun lamanya. Waktu pun Yahudi wis ora karuan. Meninggalnya Nabi Musa diganti oleh Nabi Uzair. Nabi Uzair meninggal semrawut. Wah, urusan politik segala ini. Sampai ajaran Yahudi ku ora karuan. Ajaran Nabi Musa. Di situ banyak mutasyabihat dan perselisihan antara golongan ini dengan golongan ini. Akhirnya Allah menghidupkan kembali Nabi Uzair. Apa Nabi Uzair? Ini kitab Taurat, sementara naskah pertamanya kitab Taurat itu sudah tidak ada, sudah dicampur adukan. Nabi Uzair tongol masih apa kitab Taurat, jelaskan tak bahwa yang kamu lakukan itu salah, itu terus jelaskan sampai takkan Nabi Uzair itu di digodok tapi orang mati sampai hilang lagi. Makanya karena memang Nabi Uzair punya kesaktian semacam luar biasa, ini bukan manusia, ini jelmaan Tuhan. Akhirnya mengatakan bahwa Uzair adalah anak Tuhan. Termasuk Nabi Isa begitu. Jadi judulnya makin ke wong mukmin kalah kena wong kafir. Wong mukmine kalah kena wong kafir, akhirnya terjadi peperangan politik pada melu pemikirannya raja sing kafir. Nabi Musa, Nabi Isa juga begitu. Nabi Isa-nya kalah dengan orang kafir jasalib sikah. Nabi Isa mau mendukur kan dah. Ya, sing urip ning kono ku dicampur aduk masalah kitab sing asli Injil iku dicampur ning wong raja-raja sing kafir gak musuhe kah? Akhirnya terjadi di sini Trinitas, di sini juga ada dua Tuhan. Tuhan Bapa kan Tuhan Anak aja, sama Uzair. Nah, yang aslinya sudah tidak ada. Sampai Al-Quran menyatakan yuharifunal kalimah mawadih. Orang Yahudi dan orang Nasrani itu telah merubah kitab Injil, kitab Taurat dari Allah. Sing sebersing asli dari aslinya sudah dirubah oleh mereka. Jadi tidak ada yang asli. Nah, coba beli pati-pati bisa merubah segala ini berarti itu wong bodoh. Wong apa? Cerdas. Pinter. Oh. Goblok macam berbisik. Merehang. Ya berarti lakob atau gelar yang diberikan kepada banyak orang yang teraniaya dari kejahatan Israel yang menyebutkan Zionis Yahudi ya pada Israel, berarti kategorinya saja mungkin ya sebagai kekejaman yang terlalu merajalela. Bukan kepahaman tentang ajaran agama Yahudi itu sendiri, bukan. Itu sudah dirubah itu. Termasuk agama Nasrani juga sudah dirubah. Iya. Agamanya Nabi Isa itu sudah dirubah. Karena pada awalnya Sayyidatina Maryam itu ahli ibadah. Nabi Yakub bin Zakaria itu punya masjid. Untuk sembahyangnya itu ada jamaah barengnya kuana. Sampai Siti Maryam di dalam Nabi Yakub di gawe mihrab di miringan masjidnya kah? Masjidil Aqsa kah? Itu untuk sholat itu. Jadi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu sudah kalah telak, sudah mencampur adukan kitab Taurat dengan kitab Injil. Nabi Uzair kalah, Nabi Isa diangkat melangi. Wong Islam sampai akhir menang, makanya tidak bisa dirubah.
Karena jaminan dari Allah, nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, di antaranya adalah selalu memenangkan orang-orang Islam dalam bentuk apapun. Cukup ya. Namanya pada intinya kesimpulannya Yahudi sekarang itu tidak merefleksikan Yahudi yang dimaksud dalam yang ada di kitab Al-Quran. Tidak pas. Adukan kedua. Jadi ya karpe dewek kan akan gawe cara ibadah bukan Yahudi umatnya Nabi Musa sebenarnya. Iya. Iya. Umat rusak Nabi Musa. Yahudi yang sudah rusak ya. Sudah di ya sekarang seperti Yahudi bikin adzan. Mana ada zaman kaumnya Nabi Musa. Bid'ah. Adzan seperti yang sekarang dilakukan oleh adzannya Yahudi. Mana ada? Mana ada adzannya Yahudi kaumnya Nabi Musa seperti itu? Ya sudah inilah sudah ada. Yahudi saat itu kan menggunakan pentol. Konsepnya. Iya. Coba lagi riwayat adzan. Belajar bicara. Bakar kowe. Oh. Masani ya. Susi. Seperti itu. Niru-niru. Dan Yahudi itu terkenal dengan agama ortodoks. Sekarang. Hah? Sekarang. Iya. Protestan belum ada mau. Yahudi, Nasrani, sing manut ning Nabi Musa lan Nabi Isa pasti ini manjing Islam. Iya. Karena wasiatnya Nabi Musa lan wasiatnya kanjeng Nabi Isa kan Lanjutkan. melu kanjeng Nabi Iya. Muhammad. Kenapa enggak? Iya. Nimba bismuhu Ahmad bareng. Jadi datang setelah itu Nabi yang bernama Ahmad. Ikutlah kalian kepada dia. Kok mempertahankan agama dewek orang yang kanjeng Nabi. Disoek jelebak kuno gitu. Ayat Iya. Gini. Iya bener ya. Ampun. Jadi nanti kotak. Kering. Mangga li Imam Dito. Kabarukan Alhamdulillah. Kang Ali. Asli berkata kamu. Mana Kang Ali? Malah asli mau dah. Kabarukan doa lah. Tiada doa. Doa bae lah. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa shafi'ina maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Amin. Amin. Ya Rabbana rahmatan kama yanbaghi li jalali wajhika wa ala sultan fil mala'il a'la ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم يا الله انا نسالك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ونعمة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت وجنة النار وعافية عند الحساب والسلام من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتعلمنا بها سلطانك جنة ربك وجنة الملك يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا إلهنا إله كل شيء واحد لا إله إلا أنت اقضي حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة ويسر لنا الرضا في جميع أمورنا أمور الدنيا والآخرة ويسر لنا الخير كله ويسر لنا خير الدنيا والآخرة وخير الحياة والممات ربنا وجعلنا مسلمين جميعا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا
Allah. Jadi enten pengumuman kangge ngaos takwid ayat Quran jadwalnya enten perubahan. Jadi saniki menggunakan jadwal satu istirahat satu. Jadi ora utawaan kalau ora bersambung. Jadi 2 minggu sekali. Orang berturut-turut. Miskin ngaji, miskin Iya, wajib aku aja letakkan angel ngeling-ngeling aneh ki ngaji itu. Jadi kan jamaah itu keder. Jadi hari ini Pokoknya gampang, sindingin mah dua-dua ke mas satu-satu. satu. Jadi nah Jumat Sabtu apa Kamis Kajem kan libur. Terhitung. Iya, benar. Nah, berarti Laku besok sampai 30 tadi. SKW mundur ketika suwen